Mau pakai Acrobat 5 tapi nggak tahu fitur apa aja yang ada di dalamnya? Nah, kamu bisa tonton video ini sampai selesai supaya kamu tahu semua fitur dan modul yang ada di dalam Acrobat 5. Nah, sekarang kita sudah masuk ke dalam Acrobat 5. Sebelum kita masuk ke penjelasan fitur dan modul Acrobat 5, sebelumnya saya mau menjelaskan dulu perbedaannya. Nah, kalau modul ini adalah menu-menu yang ada di sebelah kiri ini, nah ini kita sebutnya modul biasanya. Nah, kalau untuk fitur, nanti dia menu-menu yang ada di dalam modul. Nah, kalau kamu klik ini buku besar contohnya, ini kan ada fitur-fitur di dalamnya. Nah, ini adalah fitur kita nyebutnya. Nah, kalau yang di sebelah kiri ini kita modul penyebutannya. Nah, selain itu saya juga mau info kembali kalau Acrobat 5 ini kan dia punya 3 varian. Yang pertama itu kita ada Standard Edition, kedua ada Deluxe Edition, dan yang ketiga adalah Enterprise Edition. Nah, untuk penjelasan kali ini saya akan menggunakan varian Enterprise Edition karena varian ini adalah varian yang paling lengkap di Acrobat 5. Jadi nanti kamu bisa lihat semua fitur yang disediakan oleh Acrobat 5. Nah, kalau gitu kita langsung masuk aja ke penjelasannya. Nah, untuk modul yang pertama kita ada modul buku besar. Modul buku besar ini biasanya digunakan oleh bagian accounting atau akuntansi di dalam sebuah perusahaan. Nah, untuk fitur yang pertama kita ada fitur laporan keuangan. Nah, sebenarnya di dalam fitur ini bukan hanya untuk laporan keuangan aja. Jadi kalau kamu klik di dalam itu sebenarnya ada laporan-laporan lainnya. Cuma nanti dia dibagi itu sesuai dengan posnya masing-masing. Contoh kalau kamu lihat laporan keuangan, nanti kamu tinggal klik aja, nanti muncul nih isinya itu apa aja. Nah, kemudian kalau contohnya lagi kalau kamu pengen lihat laporan persediaan nih. Nah, nanti kamu tinggal klik aja yang persediaan, nah nanti muncul nih laporan apa aja yang ada di fitur persediaan ini. Nah, jadi untuk fitur ini dia tidak hanya untuk laporan keuangan aja. Nah, selain itu di fitur ini kita juga ada fitur bukti jurnal umum. Nah, ini nanti fiturnya digunakan untuk pembuatan jurnal voucher. Kemudian kita ada daftar akun. Nah, ini nanti isinya itu daftar akun perkiraan yang ada di perusahaan kamu. Nah, nanti kamu nggak perlu repot untuk input satu-satu akun perkiraannya. Nanti kamu bisa import via Excel. Nanti untuk file Excel-nya disediakan oleh marketing dari Acrobat. Nanti kamu tinggal minta aja. Nah, selanjutnya kita ada fitur mata uang. Nah, fitur ini nanti digunakan untuk master data mata uang apa aja yang dipakai di perusahaan kamu untuk transaksi. Nah, selain fitur mata uang, kita juga ada fitur info perusahaan. Nah, kalau untuk fitur ini, dia itu hanya isinya adalah mengenai info perusahaan kamu. Di contohnya nanti nama perusahaan, terus nanti alamat. Nah, itu nanti kamu bisa isinya itu dari fitur ini. Nah, untuk fitur yang terakhir di modul ini adalah fitur proses akhir bulan. Nah, proses akhir bulan di sini bukan untuk tutup buku. Jadi nanti proses akhir bulan ini digunakan untuk penyusutan aset secara otomatis dan menghitung selisih kurs mata uang asing. Nanti kamu bisa menggunakan fitur proses akhir bulan. Nah, itu tadi adalah penjelasan untuk modul buku besar. Sekarang kita masuk ke modul yang selanjutnya. Modul yang selanjutnya atau modul yang kedua adalah modul Cash and Bank. Nah, modul ini biasanya digunakan oleh bagian keuangan atau finance di dalam sebuah perusahaan. Nah, isinya nanti ada fitur penerimaan dan pembayaran, nanti ini untuk operasional. Kemudian kita juga ada fitur buku bank, nanti ini kamu mau lihat nih, mutasi dari akun kas dan bank yang ada di perusahaan kamu. Kamu tinggal klik aja. Nah, nanti kamu tinggal pilih nih, kamu mau lihat mutasi dari bank apa atau akun kas apa. Kayak gitu. Nah, fitur yang terakhir kita ada fitur rekonsil bank. Nah, ini nanti digunakan untuk rekonsiliasi bank yang ada di Acrobat 5. Nanti kamu bisa gunakan fitur ini. Nah, itu tadi adalah penjelasan untuk modul kas bank. Nah, sekarang kita masuk ke modul yang ketiga. Modul yang ketiga adalah modul persediaan. Ini biasanya digunakan oleh bagian gudang untuk kontrol stok yang ada di perusahaan. Nah, semua fitur di modul ini dia berkaitannya itu dengan stok. Nanti kamu bisa gunakan fitur barang dan jasa. Ini nanti untuk daftar barang dan jasa apa aja yang kamu gunakan di dalam sebuah perusahaan. Nah, nanti kamu nggak usah input satu-satu sama seperti akun perkiraan tadi. Kamu bisa import via Excel. Nah, kemudian kita juga ada fitur pembiayaan pesanan. Ini nanti untuk manufaktur sederhana. Lalu ada fitur penyesuaian persediaan. Ini nanti untuk inventory adjustment. Nanti kamu bisa pakai fitur ini. Nah, selanjutnya kita ada fitur daftar gudang. Nah, ini nanti berkaitannya dengan fitur pindah barang. Jadi di Acrobat 5 ini kan kita udah multi gudang. Nah, jadi kamu nanti bisa buat banyak gudang di dalam Acrobat 5 ini. Nah, nanti kalau kamu ada perpindahan barang antar gudang, kamu bisa pakai fitur pindah gudang ini atau pindah barang. Nah, kemudian kita ada fitur grup. Nah, fitur ini nanti digunakan kalau kamu ada grouping suatu barang. Contohnya kalau kamu kayak mau jual parcel nih. Nah, di dalam parcel itu kan dia ada beberapa produk lainnya yang dibungkus jadi satu. Nah, kalau kamu mau buat produk kayak parcel tersebut, kamu bisa pakai fitur grouping ini. Nah, untuk fitur yang terakhir, nanti kita ada set harga penjualan. Ini nanti kalau kamu punya multi price di dalam sebuah barang.
Nah, itu tadi adalah penjelasan untuk modul persediaan. Sekarang kita langsung masuk ke modul yang keempat. Modul yang keempat ini adalah modul penjualan yang biasa digunakan oleh bagian sales atau bagian marketing biasanya digunakannya. Nah, untuk modul ini kita ada alur transaksi penjualan, nanti mulai dari penawaran penjualan, pesanan, pengiriman, faktur, sampai ke penerimaan penjualan. Nah, ini adalah alur yang disediakan oleh Akurat 5 untuk transaksi penjualan. Tapi kamu tidak perlu mengikuti 100% transaksi yang ada di Akurat 5 ini. Jadi nanti kamu bisa adaptasi aja dan nanti kamu sesuaikan dengan transaksi yang ada di perusahaan. Contohnya ternyata kamu nggak mulai dari penawaran nih transaksinya. Nah, kamu dari faktur penjualan, nah itu nggak masalah. Atau saya mas mulainya itu dari pesanan penjualan, lalu kemudian nanti langsung ke faktur penjualan dan penerimaan penjualan, nah itu nggak masalah. Nah, yang penting untuk transaksi tersingkat di Akurat 5 itu kita mulai dari faktur penjualan, dan yang terakhir itu penerimaan penjualan. Jadi nanti di faktur penjualan ini dia untuk pengakuan piutangnya, dan penerimaan penjualan ini nanti untuk penerimaan uang pembayarannya. Kayak gitu. Jadi nanti kamu tinggal sesuaikan aja dengan alur transaksi yang ada di perusahaan kamu. Nah, itu tadi adalah penjelasan untuk modul penjualan. Sekarang kita masuk ke modul yang selanjutnya. Modul yang selanjutnya adalah modul pembelian. Nah, modul ini biasanya digunakan oleh bagian purchasing. Dia sebenarnya hampir mirip kayak modul penjualan. Kalau modul penjualan itu kan dia berkaitannya dengan pelanggan. Nah, kalau modul pembelian ini dia berkaitannya dengan supplier. Nah, untuk alurnya nanti kamu bisa pakai dari permintaan pembelian, kemudian pesanan pembelian, penerimaan barang, faktur, dan yang terakhir itu adalah pembayaran pembelian. Nah, seperti saya bilang sebelumnya, untuk alur ini kamu nggak harus mengikuti 100%. Jadi nanti kamu sesuaikan aja dengan alur yang ada di perusahaan kamu, baru nanti diadaptasi ke Akurat 5. Nah, yang terpenting untuk transaksi terpendek di Akurat 5 itu mulai dari faktur pembelian, dan yang terakhir nanti adalah pembayaran pembelian. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang modul pembelian. Sekarang kita masuk lagi ke modul yang selanjutnya. Modul yang selanjutnya adalah modul aset tetap. Nah, ini nanti digunakan untuk kontrol aset yang perusahaan kamu punya. Nanti di dalamnya ada fitur aktifat tetap baru. Nanti kamu juga ada fitur untuk tipe aktifat tetap pajak. Nah, nanti yang ketiga ini ada tipe aktifat tetap. Dan yang terakhir ini adalah daftar aktifat tetap. Jadi nanti untuk modul ini digunakan untuk kontrol aset yang perusahaan kamu punya. Nah, sekarang kita masuk ke modul yang selanjutnya. Modul yang selanjutnya adalah modul daftar. Dan ini adalah modul daftar yang ada di Akurat 5. Nanti kamu bisa input daftar proyek, departemen, penjual, pelanggan, dan yang terakhir itu daftar pemasok. Nah, nanti kamu bisa masukin master datanya menggunakan fitur yang ada di modul ini. Nah, tapi tadi kan saya bilang pas awal itu kalau Akurat 5 ada 3 varian. Nah, untuk varian standar itu dia nggak dapat untuk fitur proyek dan departemen. Jadi nanti cuma ada penjual, pelanggan, dan pemasok. Nah, untuk fitur proyek dan departemen ini nanti muncul di varian yang deluxe dan varian enterprise. Nah, sekarang kita masuk ke modul yang selanjutnya. Modul selanjutnya adalah modul RMA. Nah, ini nanti untuk klaim garansi biasanya. Nah, kebanyakan untuk fitur ini tuh biasanya digunakan oleh toko elektronik karena nanti untuk klaim garansi. Nah, sekarang kita masuk ke modul yang selanjutnya. Modul yang selanjutnya adalah modul proyek. Nah, modul proyek ini nanti biasanya digunakan itu untuk perusahaan kontraktor karena nanti berkaitan dengan RAB. Nah, tapi untuk fitur dan modul ini itu munculnya nanti di varian deluxe dan varian enterprise. Jadi nanti kalau untuk varian standar itu modul yang didapat dari buku besar sampai RMA aja dan nanti ditambah e-faktur. Jadi nanti kalau untuk e-faktur ini untuk semua varian itu ada. Nah, ini adalah fitur-fitur yang ada di modul proyek. Nanti kamu bisa input upah pekerja, bahan baku, analisa harga kerja, sampai ke penyelesaian proyek. Nah, ini makanya tadi saya bilang, ini nanti berkaitannya itu dengan perusahaan kontraktor. Nah, sekarang kita masuk ke modul yang selanjutnya. Modul yang selanjutnya adalah modul pabrikasi. Nah, modul pabrikasi ini biasanya digunakan oleh perusahaan manufaktur karena nanti untuk pembuatan barang mentah itu menjadi barang jadi. Nah, ini nanti bisa menggunakan modul ini. Nah, untuk modul ini nanti itu tersedia pada varian enterprise aja. Jadi nanti untuk varian deluxe dan standar itu kita belum ada untuk modul pabrikasi ini. Jadi nanti kalau kamu mau menggunakan modul ini, kamu harus berlangganan untuk yang varian enterprise edition. Nah, untuk fitur-fitur di dalamnya nanti kamu bisa input bahan baku, biaya produksi, formula produk, perintah kerja. Nah, nanti sampai yang fitur terakhir itu untuk penyelesaian barang jadinya. Nah, ini adalah untuk fitur yang ada di modul pabrikasi. Nah, sekarang kita masuk ke modul yang selanjutnya, kita masuk ke modul yang terakhir, yaitu adalah modul e-faktur. Nah, modul e-faktur ini nanti untuk VPN. Nah, jadi nanti si Akurat 5 ini menyediakan file transaksi yang bisa kamu upload ke aplikasi pajak. Jadi nanti kamu tinggal ekspor impor aja modelnya. Nah, itu tadi adalah penjelasan tentang fitur dan modul yang ada di Akurat 5. Jika kamu ada pertanyaan lagi, kamu bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk share video ini supaya yang lain tahu juga informasi tentang Akurat 5.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.